Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita kembali masuki tema 4, fokus muatan pelajaran IPA. Nah, materi yang kita pelajari ya pada tema 4 ini untuk fokus muatan pelajaran IPA itu masih tentang listrik ya. Nah, jadi kita masih akan tetap mempelajari listrik. Nah, di sini pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, kalau dari katanya dulu, tenaga mikrohidro. Mikro itu artinya kecil, hidro itu artinya air. Nah, berarti masih mirip-mirip ya dengan PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Cuma apa bedanya ya antara PLTA dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Nah, kalau PLTA itu, biasanya memanfaatkan waduk-waduk besar untuk menghasilkan energi listrik, sehingga listrik yang dihasilkan pun ada listrik dengan skala besar. Nah, energi listrik ini dari satu PLTA saja dapat memenuhi kebutuhan listrik untuk beberapa daerah. Nah, itu kalau PLTA seperti yang ada di daerah kita, yaitu PLTA yang ada di Waduk Riam Kanan. Nah, selain memanfaatkan aliran waduk besar, aliran sungai dan air terjun juga dapat dijadikan sumber energi listrik. Nah, namun energi listrik yang dihasilkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah sekitarnya saja. Beda tadi dengan PLTA tadi dengan waduk gitu ya, maksudnya itu untuk beberapa daerah. Nah, pembangkit listrik menggunakan aliran skala kecil dinamakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Nah, jadi bedanya PLTMH dengan PLTA tadi, kalau PLTA itu skalanya besar dan untuk beberapa daerah, sedangkan PLTMH atau mikrohidro tadi itu hanya untuk daerah sekitar. Nah, biasanya sungai-sungai kecil saja. Nah, berikut komponen-komponen dari PLTMH. Nah, coba dilihat gambarnya situ. Ada 1 sampai 6. Jadi ada 6 komponen daripada proses penghasilan energi listrik pada PLTMH. Nah, jadi secara umum proses menghasilkan energi listrik pada PLTMH sama dengan PLTA. Cuman apa tadi bedanya? Bedanya adalah energi listrik yang dihasilkan itu beda besarnya. Nah, coba dilihat di situ terdapat sebuah kincir air yang terhubung dengan generator pembangkit listrik di aliran air sungai PLTMH. Aliran air sungai akan mengenai kincir air sehingga kincir air berputar. Ketika kincir air berputar, secara otomatis generator juga ikut berputar. Nah, energi gerak dari putaran tersebut akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, kemudian energi listrik yang dihasilkan kemudian dialirkan ke rumah-rumah warga. Nah, hanya saja dengan PLTMH ini derasnya aliran air sangat mempengaruhi kecepatan perputaran kincir air. Semakin deras aliran air, semakin cepat perputaran kincir. Nah, hal ini secara tidak langsung juga mempengaruhi jumlah energi listrik yang dihasilkan. Oleh karena itu, semakin deras aliran air yang mengenai kincir, semakin besar pula aliran listrik yang dapat dihasilkan. Nah, coba diamati ya, Ustadz perbesar. Nih, di sini setidaknya ada 6 komponen ini nih. Nah, ada aliran sungai dulu. Kalau nggak ada aliran sungai, nggak bisa nih untuk membuat PLTMH. Aliran sungai kah, air terjun kah, ataupun yang lainnya. Yang penting airnya bergerak gitu ya. Nah, kemudian selain aliran sungai, ada saluran air lagi. Nah, kalau di sini ada saluran air yang diarahkan ke turbin atau kincir air. Kemudian ada kincir airnya nih atau disebut turbin biasanya. Nah, kincir air, kemudian yang keempat penghubung kincir air dengan generator. Nah, jadi mana tadi? Nah, jadi kincir air ini tidak bisa langsung dihubungkan dengan turbinnya.
Jadi harus kincir air punya porosnya tersendiri atau turbinnya punya kincir air tersendiri. Kemudian generatornya juga punya poros tersendiri yang mana dia dihubungkan oleh yang namanya ban ya atau sabuk. Getah gitu. Nih yang ini nih. Yang seperti rantai tapi terbuat dari getah gitu ya. Nah, atau biasanya roda gerigi. Kemudian ada generatornya. Nah, generator inilah yang berfungsi untuk merubah energi gerak menjadi energi listrik. Dan selanjutnya ada saluran transmisi. Nah, saluran ini merupakan saluran penyalur energi listrik ke konsumen atau ke rumah-rumah sekitar biasanya. Nah, lanjut ya. Udah paham kira-kira ya tentang materi PLTMH. Nah, baik. Nah, di sini kita memasuki materi selanjutnya itu tentang komponen utama dalam proses penyaluran listrik. Nah, ada beberapa sistem ya. Nah, yang pertama dalam penyaluran listrik itu sistemnya sistem pembangkit. Nah, sistem pembangkit itu artinya di sini adalah sumber energinya. Sistem pembangkit berfungsi untuk mengubah sumber energi menjadi energi listrik. Nah, ada pada sistem pembangkitnya gitu ya. Sumber energi tersebut bisa berupa aliran air, panas bumi, angin, uap, atau tenaga matahari. Nah, setelah sumber energi diubah menjadi listrik, tegangan yang dihasilkan lalu dinaikkan. Kemudian energi listrik disalurkan ke sistem transmisi. Nah, jadi di sistem pembangkit ini yang jelas harus ada sumber energinya. Nah, kemudian dari sumber energi tadi energinya dirubah menjadi energi listrik. Kemudian ada sistem transmisi. Nah, trans itu artinya perpindahan. Jadi pada sistem transmisi ini berfungsi menyalurkan, memindahkan atau menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban. Nah, ada dua jenis saluran transmisi. Yaitu saluran udara dan saluran kabel bawah tanah. Nah, jadi ada saluran udara dan saluran kabel bawah tanah yang mana masing-masing punya kelebihannya gitu ya. Nah, saluran udara lebih mudah diperbaiki apabila ada gangguan gitu ya. Namun proses penyalurannya mudah terpengaruh oleh cuaca buruk. Nah, kemudian ada lagi saluran kabel bawah tanah. Nah, proses penyalurannya tidak terpengaruh oleh cuaca buruk, namun jika ada kerusakan perbaikannya biasanya lebih sulit. Nah, karena harus menggali tanah dulu. Kemudian yang ketiga ada sistem distribusi. Nah, pada sistem distribusi ini berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari sistem transmisi hingga ke konsumen. Nah, atau ke rumah-rumah masyarakat biasanya. Kemudian sistem distribusi ini dibagi menjadi dua, yaitu distribusi primer dan distribusi sekunder. Distribusi primer ini berasal dari jaringan transmisi yang diturunkan tegangannya di gardu induk menjadi tegangan menengah, yaitu sebesar 20 kilovolt. Nah, atau 20.000 volt. Nah, ini besar ini. Kemudian listrik disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan tegangannya. Sementara itu, distribusi sekunder berasal dari gardu distribusi menuju ke konsumen. Nah, dengan tegangan rendah sebesar 220 volt. Nah, rendah ya, kalau yang tadi 20.000 volt, yang ini 220 volt. Nah, atau kurang dari 1/10-nya. Nah, jadi yang sampai ke rumah kita ini kurang dari 1/10-nya. Dan yang di rumah kita ini saja sudah bisa merenggut nyawa kalau kesetrum gitu ya. Nah, apalagi yang sampai 20.000 volt gitu ya. Nah, jadi tegangannya ini luar biasa tinggi gitu ya. Kemudian yang keempat ada transformator. Nah, transformator berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Nah, transformator ini juga sering disebut dengan trafo. Nah, trafo ini terbagi dua jenis gitu ya. Ada trafo setup dan trafo step up dan trafo step down.
Nah, yang step up ini berfungsi menaikkan tegangan yang dihasilkan dari pusat pembangkit. Kemudian ada lagi trafo step down. Nah, ini fungsinya untuk menurunkan tegangan. Nah, coba kita lihat pada bagan di sini ya. Jadi dari 4 sistem yang sudah kita pelajari tadi, kita lihat pada gambar sekarang ya. Nah, ada sistem pembangkit tadi. Nah, pada sistem pembangkit tadi, pembangkit listriknya ada PLTA, PLTD, PLTP, dan lain-lain. Nah, dari energi pembangkit atau sumber energi tadi dirubah energinya menjadi energi listrik. Nah, kemudian disalurkan ke sistem transmisi. Nah, di sana ada sutet. Sutet apa kemarin? Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, kemudian dari sutet ini dari gardu induk dulu. Nah, kemudian disalurkan ke sistem distribusi. Nah, ada gardu distribusi. Nah, yang gardu distribusi ini biasanya ada tiang-tiang listrik di pinggir jalan. Nah, itu namanya sistem distribusi ya. Nah, baru sampai ke rumah kita dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi ada 4 sistem di dalam komponen utama dalam proses penyaluran listrik. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini itu yang dapat Ustadz sampaikan. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.